Selamat pagi anak-anak kami semuanya dimanapun berada. Bapak berharap Anda tetap dalam keadaan sehat. Baiklah, untuk pertemuan kita hari ini, untuk pertemuan kedua, Sabtu 7 Agustus 2021, untuk bidang studi administrasi umum. Kita masuk bab yang kedua ya, yaitu mengenai jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi. Baiklah anak-anak kami semuanya, kita lihat apa yang dimaksud dengan jabatan. Secara etimologi, kata jabatan berasal dari kata dasar jabat yang ditambah imbuhan an, yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi, dinas, dan jawatan. Selanjutnya menurut Logeman dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Makatutu dan Pangkerego, jabatan adalah lingkungan kerja awet dan digaris batasi dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan jelas. Sementara Utrecht dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia menyatakan bahwa jabatan ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara atau kepentingan umum. Nah, di sini dapat kita lihat situasi dalam perekrutan tenaga kerja oleh bagian personalia dalam suatu perusahaan. Nah, selanjutnya kita lihat jenis-jenis jabatan. Yang pertama adalah pimpinan kantor. Pimpinan kantor merupakan orang yang memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan. Nah, yang kedua adalah jabatan manajerial, yaitu orang yang memimpin dalam pelaksanaan pekerjaan dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen, planning, organizing, actuating, controlling, dan jabatan manajerial adalah jabatan pelaksana. Nah, yang berikutnya adalah staff atau pembantu ahli. Nah, di sini staff atau pembantu ahli, jabatan ini diisi oleh para tenaga ahli yang cakap dan mampu dalam bidangnya. Staff atau pembantu ahli bertugas membantu administrator dan manajer dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor. Misalnya, staf simpan pinjam, staf akuntan, dan staf pemasaran. Selanjutnya, kepala personalia atau HRD Human Resource Department, yaitu orang yang memiliki jabatan ini bekerja di bagian khusus kepegawaian, di mana mereka bertugas untuk menentukan tenaga kerja sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selain itu, Human Resource Department juga mengatur dan mengkoordinasikan hak pegawai seperti jatah cuti pegawai, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kepala tata usaha, yaitu orang yang menentukan garis-garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor serta memberikan pelayanan teknis dan administratif pada satuan unit tugas bidang tata usaha meliputi perencanaan, pelaporan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, keprotokoleran, perlengkapan, dan peralatan kantor. Berikutnya adalah jabatan struktural. Ya, keberadaan jabatan struktural secara tegas diatur dalam sebuah organisasi. Jabatan struktural memiliki beberapa tingkatan yang menyusun dari yang paling rendah yakni eselon 4B. Nggak ada Oke, kita lanjutkan. Jabatan fungsional. Jika jabatan struktural diatur secara tegas dalam organisasi, tidak demikian dengan jabatan fungsional. Meskipun secara teknis jabatan fungsional tidak tercantum dalam struktur organisasi, jabatan ini tetap memiliki tugas pokok dan tanggung jawab yang sangat penting. Contoh dari jabatan fungsional adalah para PNS, yaitu pegawai negeri sipil di berbagai bidang, misalnya dosen dan guru di bidang pendidikan, dokter, dan bidan di bidang kesehatan. Selanjutnya kita lihat analisis jabatan atau job analysis. Kita lihat analisis jabatan merupakan sebuah kegiatan mengumpulkan informasi
yang berhubungan dengan suatu jabatan dan juga pekerjaan dengan persyaratan tertentu. Nah, analisis jabatan merupakan pedoman untuk penerimaan dan penetapan pegawai, serta pedoman lainnya dalam lingkungan kepegawaian, seperti pedoman untuk melaksanakan latihan, promosi, mutasi, dan syarat lingkungan kerja. Selanjutnya, di sini dapat kita lihat ya, analisis jabatan untuk promosi atau untuk kenaikan jabatan. Nah, beberapa pengertian daripada analisis jabatan menurut para ahli. Salah satunya menurut Dr. Anus M. Manulang, analisis jabatan merupakan suatu proses untuk membuat uraian sedemikian rupa sehingga dari uraian tersebut dapat diperoleh keterangan-keterangan yang diperlukan untuk menilai kebutuhan akan jabatan tersebut. Profesor Dr. Komarudin menjelaskan bahwa analisis jabatan adalah proses untuk memperoleh segenap fakta jabatan yang berhubungan. Dr. Anus Mukijat menyatakan bahwa analisis jabatan merupakan hal yang penting dalam manajemen kepegawaian karena hasilnya dapat digunakan dalam hampir semua program kepegawaian. Nah, langkah-langkah dalam melakukan analisis jabatan. Yang pertama, mengkaji informasi internal perusahaan yang berkaitan dengan jabatan perusahaan. Yang kedua adalah penentuan penggunaan informasi. Nah, sementara yang ketiga adalah memilih jabatan, dan yang keempat adalah pengumpulan data. Kemudian, siapkanlah uraian jabatan tersebut. Kemudian, yang keenam adalah siapkan spesifikasi jabatan, memanfaatkan informasi. Nah, selanjutnya kita lihat hasil dari analisis jabatan itu akan memberikan informasi yang berkaitan dengan A. Deskripsi pekerjaan, yaitu suatu daftar yang memberikan gambaran terkait tugas, wewenang dan tanggung jawab pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan. Spesifikasi pekerjaan, yaitu suatu daftar yang berisi informasi tentang pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan karakteristik lain yang harus dimiliki oleh seseorang terkait dengan posisinya pada suatu jabatan tertentu. Kemudian desain pekerjaan, yaitu suatu proses rancangan pekerjaan dengan penentuan tugas-tugas dan metode, serta hubungan antara pekerjaan tersebut dan pekerjaan lainnya dalam suatu perusahaan. Manfaat analisis jabatan. Yang pertama adalah perekrutan dan seleksi pegawai, kompensasi gaji pegawai, evaluasi jabatan, penilaian prestasi kerja pegawai, latihan, promosi dan penempatan pegawai, organisasi, dan penyederhanaan pekerjaan. Itulah manfaat dari analisis jabatan. Sementara metode daripada analisis jabatan ya, itu dimulai dari observasi, wawancara, dan kuesioner. Kita lihat yang pertama adalah metode observasi. Kemudian metode wawancara. Oke, selanjutnya metode kuesioner dan diakhiri dengan menulis laporan pekerjaan secara singkat. Nah, anak-anak kami semuanya, demikianlah materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak berharap supaya anak-anak kami semuanya mencatat materi ini dengan baik pada buku catatan dan mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Marsitu kotu kolang,